Ya halo guys, kembali lagi bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasrullah, bisa dibilang Yohanes. Di sini saya kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yaitu berada di samping saya telah datang, yaitu dengan Prof Eko. Eh, di sini kita akan membicarakan terkait beberapa hal yang menurut saya cukup akademis. Ya kita langsung saja mulai. Prof, saya mau tanya nih Prof. Iya. Seperti yang kita ketahui kan, berdasarkan perkembangan belakangan ini, perkembangan teknologi sudah sangat maju. Ya. Dan di masa globalisasi ini terbuka yang namanya industri 4.0. Ya. Tapi di samping itu terdapat terdapat beberapa kemudahan, namun perkembangan teknologi tersebut juga seperti pisau bermata dua, seperti yang kita ketahui. Salah satunya merupakan ancaman cyber di era teknologi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, mungkin beberapa orang juga banyak yang belum tahu bahwa Prof ini kan merupakan dulunya ketua dari IDCIRT atau Indonesia Response Team, Indonesia Security Response Team on Internet Infrastructure. Dan menurut Prof sendiri, seberapa besar sih intensitas serangan cyber yang mengarah terhadap terutama yang mau saya bahas di sini terkait bandara di Indonesia. Jadi intensitas serangan cyber terhadap bandara di Indonesia itu seberapa besar selama Prof menjabat sebagai ketua IDCIRT? Oke. Dulu waktu saya masih jadi ketua tahun 2006-an begitu ya. Itu serangan per hari 1,5 juta per hari itu. Mungkin sekarang sekitar 2,5 sampai 3 juta ya. Itu yang hanya diarahkan terhadap bandara? Enggak, seluruh Indonesia seluruh rata-rata. Indonesia. Ya. Kalau bandara kita tidak pernah menghitung secara spesifik. Tetapi event-event atau kasus-kasus terkait dengan security atau keamanan informasi di bandara terjadi beberapa. Nah, cuman tidak semuanya intinya serangan. Iya, Prof. Tapi ada juga karena mungkin istilahnya ketidakpiawaian pengelolaan IT-nya. Ya, jadi contohnya gampang aja, Anda tahu sendiri kalau Anda pakai komputer nih, Iya. hard disk penuh, apa yang terjadi dengan komputer Anda? Down pasti, Prof. Ya? Kinerjanya pasti menurun. Ya tergantung sistem operasinya kan. Iya. Kerja yang menurun, kadang-kadang bingung sendiri. Iya, Dia Bang. mau nyimpen nggak bisa karena memorinya juga udah penuh. Iya, Bang. Memori RAM-nya pakai memori luar, akhirnya hang dan lain sebagainya. Nah, sama yang namanya organisasi semacam bandara itu kan tiap hari ada catatan transaksi dan lain sebagainya. Suatu ketika pernah itu saya dilaporkan bahwa sistem informasi untuk untuk penerbangan, ya kedatangan dan keberangkatan tiba-tiba mati gitu istilahnya. Kita udah pikir kira diserang dari mana dan lain sebagainya, ternyata karena harddisknya penuh. Ya, tidak memelihara, jadi tidak perlu harus selalu berpikir ini pasti serangan ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak cermat itu bisa terjadi. Tapi bisa juga apa waktu itu? Ada virus. Karena sistemnya ada yang terbuka, ada yang tertutup, ya. Dan Anda tahu bandara-bandara di mana-mana itu kadang-kadang untuk memanjakan penumpang itu memasang internet gratis, Iya, internet publik. internet publik. Nah, ada yang arsitekturnya internet publiknya itu servernya sama dengan server database-nya aplikasi. Artinya apa? Ya penjahat bisa masuk lewat jalur itu untuk merusak aplikasi utama kan? Oh iya. Nah, padahal kalau internet publik mestinya dipisahkan sama sekali. Jadi kalau ada apa-apa serangan dari luar tidak bisa masuk ke sistem dalam kita. Betul. Jadi kemasukan virus juga ada, ya yang membuat sistemnya jadi hang atau bagaimana. Kadang-kadang juga saya sebagai pengguna maskapai itu suka datang pagi-pagi loh, kok antrinya panjang sekali. Iya Pak, sistem kita down. Akhirnya mengharuskan untuk check-in manual. Iya, check-in manual. Down itu kan bisa karena kesalahan internal, bisa juga karena kesalahan eksternal. Tapi intinya adalah bandara itu merupakan bagian dari critical infrastructure. Jadi tidak boleh IT-nya mati sama sekali. Nah, kita masih fokus pada IT yang bersifat administratif ya. Iya, Bro. Tapi bayangkan kalau IT-nya itu berkaitan dengan navigasi pesawat, radar pesawat, gitu kan? Iya. Nah, kalau sampai itu di-hack itu kan wah bahaya sekali. Ada kan film terkenal itu Die Hard 2 itu kan ya? Iya, Bro. Nah, yang bagaimana pesawat di-hack, bandaranya di-hack sehingga akhirnya terjadi kecelakaan yang membunuh banyak jiwa. Ya, seperti itu. Lalu untuk biasanya terkait penyerangan yang terhadap bandara itu, selain dari navigation control atau sistem keamanan dari pesawat itu sendiri, biasanya bagian apa sih Prof yang biasanya diincar oleh para hacker dari sebenarnya ya hacker itu
Ya, hacker kan punya motivasi ya, Iya, macam-macam. Kadang-kadang tidak perlu harus yang rumit-rumit, misalnya sistem navigasinya atau sistem pesawatnya dihack, itu mungkin sangat sulit gitu ya, rumit. Tapi kadang-kadang dia membuat bagaimana di bandara tercipta kekacauan misalnya. Iya. Misalnya ada yang sederhana lah, Anda sudah confirm, udah bayar tiket, check in, tapi nama nggak ada. Kalau semua pesen digituin apa nggak rame tuh? Benar sih. Iya kan? Iya. Jadi dia ciptakan aja kekacauan di bandara. Jadi istilah dengan cara tempatnya dibalik-balik, yang ekonomi pindahin bisnis, yang bisnis ternyata bisnisnya habis pindah ekonomi. Terus dia bisa terbang pagi, dibilang pesawatnya delay, cancel, Anda harus terbang besoknya. Wah, itu pasti bandara rame itu istilahnya ya. Jadi kalau mereka pengen menciptakan kekacauan, kepanikan, ya itu yang mereka lakukan gitu. Tergantung motivasinya apa. Ya. Oh iya Prof, ngomong-ngomong soal bandara juga saya dapat beberapa isu terakhir ini kan sempat tersebar isu bahwa Bandara Soekarno-Hatta sistem navigation control atau bagian yang lainnya sempat dihack, tapi tidak sampai dipublikasikan. Apakah hal tersebut benar, Prof? Dan kalau benar, terus bagaimana penyerangan tersebut sampai terjadi? Lalu kenapa tidak dipublikasikan kepada publik? Ya. Setiap negara itu punya prinsip yang beda-beda dalam hal ini. School of thought-nya berbeda-beda. Contoh ya, saya kasih contoh di bidang perbankan. Kalau di Jepang ada nasabah yang dihack gitu ya, karena sesuatu itu langsung oleh banknya itu sendiri diumumkan ke publik. Tujuannya apa? Supaya publik yang belum terkena bisa segera mawas diri, gitu ya. Kenapa Jepang berani mengumumkan ke publik seperti itu? Karena level of edukasi masyarakatnya sudah tinggi dan mereka cukup homogen masyarakatnya, cukup merata pengetahuannya. Jadi mereka nggak akan takut orang itu langsung, wah kalau gitu saya cabut dari bank, pindah ke bank lain. Tidak terjadi seperti itu. Nah kalau itu diperlakukan di Indonesia misalnya, ada kejadian di satu bank, menimpa satu orang karena sistemnya dihack. Kemudian banknya cerita, kira-kira apa yang terjadi? Nggak percaya dengan bank tersebut. Tidak percaya sama bank tersebut, pindah bank, uang ditarik, tentu saja secara langsung apa tidak langsung bisa menimbulkan dampak sistemik. Ya. Nah, oleh karena itu bank-bank di Indonesia mulai melakukan tahapan demi tahapan. Sekarang udah maju mereka. Artinya apa? Mereka bersama-sama dengan penegak hukum mempelajari kasus ini. Dan nanti yang maju ke depan adalah orang PR-nya, ya. Jadi ada yang namanya, tadi Anda cerita mengenai ID30 ya. Sebenarnya setiap perusahaan atau organisasi seperti bandara juga harus punya CERT, Computer Emergency Response Team. Nah, di dalam CERT itu nanti ada satu orang spokesman-nya yang akan ceritakan ke publik apa yang terjadi. Nah, orang ini harus memiliki komunikasi yang baik sehingga tujuannya tercapai. Di suatu pihak memberitahukan kepada publik untuk tidak panik karena semua sudah sedang dihandle, ya. Tapi yang kedua juga membuat publik untuk mawas diri karena mereka bisa menjadi korban berikutnya. Jadi nomor satu, kalau terjadi apa-apa itu biasanya justru dengan diberitahukan ke banyak orang itu malah mereka bisa membantu. Itu yang saya lihat di dalam dunia itu. Cuman cara memberitahukannya itu yang penting. Nah, jadi memberitahukan cepat atau lambat kan akan tahu, seperti buktinya Anda tahu sekarang. Nah, tetapi yang intinya adalah pada saat itu biasanya tim CERT-nya itu akan melakukan analisa. Masalahnya seperti ini seperti ini. Apakah harus kita beritahukan ke publik sekarang atau nanti atau kapan? Bisa saja begitu kasih tahu sekarang belum tentu malah menyelesaikan masalah, malah memperlebar masalah karena itu yang diinginkan oleh penyerang. Tapi nanti pada saat yang tepat ketika sudah ditemukan caranya dia baru beritahu ke publik. Ada macam-macam. Pertimbangannya itu cukup kompleks. Tapi intinya setiap perusahaan harus punya mekanisme untuk menyampaikan itu ke publik. Gitu. Lalu berdasarkan informasi yang saya peroleh juga tersebar bahwa sebenarnya telah terdapat standarisasi internasional terkait dari keamanan bandara itu sendiri, baik itu dari keamanan cyber, keamanan informasi maupun secara keamanan konvensional. Dan yang telah memenuhi standarisasi internasional tersebut setahu saya, menurut informasi yang saya dapat, baru Bandara Ngurah Rai sendiri, Bandara Ngurah Rai di Bali. Nah, pertanyaan saya, kenapa hal tersebut, apakah hal tersebut benar, dan mengapa jika benar hal tersebut tidak diterapkan ke bandara-bandara lainnya untuk mendukung dari keselamatan penerbangan di setiap bandara di Indonesia, Bro? Jadi ceritanya begini. Ada dua hal yang kerap dikenal yang namanya standar.
yang ada namanya good practices. Apa bedanya itu? Standar itu definisinya adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi. Jadi misalnya Anda mengikuti suatu standar tertentu, katakanlah ISO 27001. Maka semua komponen yang ada di situ dan semua persyaratan yang ada di situ harus dipenuhi karena itu namanya standar. Tapi ini adalah minimum kriteria. Jadi harusnya apa? Lebih tinggi dari ini. Karena standar adalah minimum. Tapi ada yang namanya good practices. Good practices itu apa? Good practices itu kayak menu makanan. Ya, tergantung Anda mau makan yang mana. Makanannya enak semua. Karena tiap orang beda-beda kan. Ada kalau yang kena kolesterol dia akan memilih makanan yang seperti ini. Yang kena asam urat akan memilih seperti ini. Yang sedang terkena gula akan memilih seperti ini. Tapi semua itu bagus. Dia yang memilih. Jadi ada bandara yang menggunakan standar, ada yang menggunakan best practices. Nah, standar untuk bandara itu sendiri secara internasional sudah lama ada. Cuma standar untuk IT dan pemakaian cyber itu yang masih baru. Jadi untuk baru diperkenalkan. Baru diperkenalkan dalam artian bandara-bandara belum menerapkan seperti itu. Contohnya begini. Di Indonesia ada bandara yang besar, tapi ada yang masih istilahnya itu masih bandara perintis. Betul. Komputernya aja belum tentu ada. Betul. Terus apa ya standar yang mau dipenuhi? Iya. Nah, beda kan? Jadi tiap bandara memiliki risk profile-nya beda-beda. Bandara internasional risk profile-nya lebih tinggi karena ada masyarakat internasional. Kemudian makin banyak penerbangan yang ada, makin banyak penggunaan IT-nya, makin banyak penggunaan cybernya, tentu saja risiko profilnya semakin tinggi. Nah, kalau begitu maka harus bagaimana cara menghadapinya. Nah, jadi standarnya beda-beda gitu ya, antara yang istilahnya bandara perintis atau bandara yang sudah profit, yang sudah menguntungkan gitu. Tapi saya yakin bahwa yang harus dilakukan setiap bandara adalah mereka harus tahu risk profile-nya masing-masing. Setelah itu lakukan risk assessment. Berdasarkan assessment tadi, baru tetapkan mitigasinya apa. Ada yang mitigasinya memenuhi standar minimum. Ada yang mitigasinya adalah menggunakan standar tapi ruang lingkupnya tertentu. Kayak ISO 27001, itu banyak orang keliru. Iya. Kalau Anda melihat itu sertifikat ISO 27000 dikatakan memenuhi 27001 keamanan informasi untuk ruang lingkup apa? Jadi nggak semuanya bisa disamaratakan. Ada 27001 khusus untuk email management. Iya, Bro. Ada 27001 khusus untuk browsing. Ada lagi khusus untuk aplikasi. Jadi nggak semuanya. Gitu. Itu yang harus diperhatikan baik-baik. Tidak sembarang memenuhi standar, tapi berdasarkan risk karakteristik, risk profile yang dihadapi dari bandara tersebut. Tiap bandara pasti beda-beda. Ya kan, listriknya juga pasokannya beda-beda, frekuensi, volume penerbangan beda-beda dan lain sebagainya. Lalu untuk yang terakhir sih, Prof. Iya. Menurut Prof sendiri, bandara di Indonesia itu udah siap belum sih, Prof? Kalau misal sewaktu-waktu terjadi serangan cyber terhadap mereka, berdasarkan apa yang Prof tadi jelaskan. Dan untuk menurut Prof sendiri, kalau boleh diurutkan, bandara mana yang paling siap dalam menghadapi potensi serangan cyber jika terjadi pada mereka, Prof? Ya, begini. Saya selalu menghindari bilang bahwa ini udah siap, ini belum siap. Kenapa? Karena kalau kita bilang udah siap, langsung ntar sore diserang sama hacker tuh. Tapi saya pastikan bahwa bandara-bandara yang beroperasi dimanapun termasuk di tanah air pasti sudah memperhatikan berbagai risiko yang timbul. Kenapa? Karena bandara masuk ke dalam critical infrastructure. Ya, jadi mekanisme itu sudah ada. Dan tugas bandara tidak hanya tugas kalau di Indonesia Angkasa Pura misalnya ya, tapi juga tugas kita-kita ini sebagai orang-orang yang mungkin lebih paham mengenai sistem informasi dan security dibandingkan yang lain. Ini tugas semua stakeholder pada dasarnya. Bandara critical infrastructure berarti dibantu juga oleh BSSN, dibantu juga oleh Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Itu sebuah ekosistem yang harus saling kerjasama satu dengan lainnya. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa karena bandara adalah critical infrastructure, pintu dari daerah atau negara, ya, dan katanya take off dan landing itu adalah proses yang sangat kritikal
Iya, Pak. Ya, yang pasti harus dijaga keselamatan jiwa dari mereka yang terlibat di dalam proses itu. Oke? Ya. Jadi untuk wawancaranya dengan Prof Eko saya rasa cukup, karena menurut saya cukup jelas bahwa bandara di Indonesia merupakan salah satu bagian dari critical infrastructure dan proses keamanannya harus dijamin oleh siapapun di setiap tanah air Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.